주야, 이나가 없어져. 버려. 너한테 한 번 더 기회를 주겠다는 소리야. 돈 버는 게 무섭지 않은 사람은 도다이와의 시간으로 돌아가지 않아. 글쎄, 도다이랑 너 괜찮아? 우리 가족 구해줘요. 아마 또 어디 갇혀 있을 거야. 거래합시다. 어쨌든 우리가 서로가 서로를 필요로 하는 것 같아. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul The Atypical Family. Tanpa berlama lagi, episode 7, mari kita review. Meskipun itu adalah memori yang menyakitkan, tapi nyatanya Ki-joo masih bisa menggunakan kekuatannya ketika Do Da-hee memutuskan tak jadi menikah. Ia bisa kembali ke masa lalu. Do Da-hee ternyata mengakui semuanya, jika semuanya ini adalah penipuan, dari surat pendaftaran pernikahan dan semua perkataan-perkataannya. Nyonya Bok memang ternyata sudah mengetahui jika Do Da-hee akan mengacaukan pernikahannya. Dan yang masih menjadi misteri adalah kenapa Do Da-hee memiliki cincin keluarga Bok. Bok Dong-hee memanasi, katanya benda itu pasti dicuri oleh Do Da-hee. Sedangkan Do Da-hee kini dikurung oleh ibu Sauna. Gi-joo pergi ke masa lalu tanpa aba-aba, membuat Dong-hee panik saja. Dan di rumah pun, nama Do Da-hee benar-benar dilarang disebutkan. Nyonya Bok seketika menjadi kesal mendengar namanya saja. Tanpa bisa direm, Gi-joo terus-menerus kembali ke masa lalu di mana ada momen dirinya bersama Do Da-hee. Meskipun itu bukan momen bahagia sekalipun, sungguh aneh. Dan saat keluarganya sibuk dengan diri masing-masing, bahkan Gi-joo sibuk berkeliaran ke masa lalu, Bok Ina menghilang dari sekolah. Ternyata sedang stres begitu, Ina mendapati kenyataan jika Hyerim tak benar-benar tulus padanya. Lain di mulut, lain di hati. Hyerim ternyata hanya berpura-pura baik padanya. Dan seolah Hyerim tahu jika Ina bisa membaca pikirannya. Pikiran Ina kalut, bahkan ia kehilangan kacamatanya. Ia pun teringat saat-saat terakhir bersama dengan ibu sebelum kecelakaan terjadi. Ina ketakutan karena ia hampir saja tertabrak dan bisa mendengar semua pikiran orang-orang pada dirinya. Dan orang pertama yang terfikirkan oleh Ina adalah Do Da-hee. Ia pun lalu mendatangi sauna. Ibu Do Da-hee begitu tertarik dan tahu jika Ina sudah terikat dengan Do Da-hee. Jadi ia akan memberikan kesempatan kedua agar bisa mengeruk lagi kekayaan yang lebih besar milik keluarga Bok. Dan ia pun harus membuktikan sendiri tentang kekuatan keluarga itu. Bok Ina hanya bisa jujur dan tak takut membaca pikiran orang lain hanya pada Do Da-hee saja. Dan Do Da-hee pun membelikan kacamata baru untuk Ina meskipun harganya sangat mahal. Setelahnya Gi-joo datang menjemput. Ternyata Do Da-hee sudah menghubungi Gi-joo terlebih dahulu. Gi-joo begitu ketus pada Do Da-hee. Ia mengatakan jika ini adalah terakhir kalinya mereka bertemu dan ia tak akan kembali lagi ke momennya bersama dengan Do Da-hee. Tapi satu hal pertanyaan Gi-joo, apakah benar Do Da-hee korban dari kebakaran itu? Karena ia kehilangan rekan ketika akan menyelamatkan seorang siswi di lantai 5. Do Da-hee tak bisa menjawabnya. Namun tak lama Gi-joo dari masa depan datang. Sedangkan Gi-joo masa kini bersiap meninggalkan tempat itu. Tapi Do Da-hee dipaksa untuk menahan Gi-joo masa kini. Ina dan Gi-joo masa kini pun begitu heran melihat tingkah laku Do Da-hee yang seolah sedang berbicara dengan hantu. Do Da-hee menyampaikan jika Gi-joo masa depan meminta Gi-joo masa kini untuk menemui Bok Dong-hee karena ia sedang dalam bahaya. Dengan ogah-ogahan, Gi-joo masa kini menelpon Dong-hee, namun ternyata Dong-hee baik-baik saja. Tapi setelah itu, Bok Dong-hee memang benar dalam bahaya. Grace datang menjahilinya, semua jalan sengaja ditutup agar bisa merekam Bok Dong-hee sedang terbang. Dan benar saja, karena Bok Dong-hee terburu-buru akan pergi menemui mantan kekasih yang tak tahu diri itu, Dong-hee mencoba terbang dalam keraguan. Dan Grace mendorongnya secara tiba-tiba, hingga Bok Dong-hee pun bukannya terbang, tapi ia benar-benar terjatuh. Beruntung Gi-joo datang menyelamatkan sebelum dirinya menghantam lantai, dan Dong-hee pun seketika pingsan. Bok Dong-hee dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata tak ada luka yang berarti. Ia hanya kekurangan nutrisi. Sedangkan yang terluka sebenarnya adalah Gi-joo, karena tadi menahan tubuh besar Dong-hee dari lantai atas.
Nyonya Bok pun diberitahu jika Ina menghilang dan ditemukan di sauna Dodahi. Ditambah Bok Dong-hee yang sedang siuman menelpon. Ia mengadu pada ibunya jika dirinya dicelakai oleh Dodahi. Nyonya Bok menuduhnya sudah menculik Ina. Nyonya Bok begitu murka. Ia sangat marah besar. Gi-ju memutuskan telepon Dong-hee. Gi-ju mengatakan sebaliknya. Berkat Dodahi lah Gi-ju bisa menyelamatkan Bok Dong-hee. Dan Gi-ju pun menjelaskan. Diam-diam si paman Dodahi mendengarkan di samping tempat tidur Bok Dong-hee. Dan sesampainya di rumah sakit, begitu melihat Dodahi juga Ina tanpa aba-aba, Nyonya Bok menampar dengan keras pipi Dodahi. Nyonya Bok sudah muak dengan kehadiran Dodahi di sekitarnya. Dan seolah ditampar balik, Dodahi tak gentar. Ia mengatakan pada Nyonya Bok, jika memiliki kekuatan super sebetulnya tak berguna. Karena mereka tak bisa melihat apa yang ada di depan mata. Dodahi memberikan peringatan jika harus hati-hati karena ibunya tak akan begitu saja melepas gigitan. Dan untuk pertama kalinya, Bok Ina membantah perkataan keluarga. Sebetulnya nenek juga sama saja seorang pencuri masa depan, pencuri nomor lotre dan harga saham. Ia lalu menyarankan nenek bergabung dengan Dodahi karena Dodahi bisa melihat Gi-ju dari masa depan. Nenek pun kebingungan sendiri, karena sebetulnya kakek pun sudah tahu tentang hal itu. Di rumah, Nyonya Bok segera mencari tahu tentang kekuatan Gi-ju, dan Nyonya Bok terlihat tak menghormati suaminya sama sekali, padahal suaminya sudah super baik seperti itu. Ia seolah tak dianggap karena tak memiliki kekuatan super. Makanya kakek melampiaskannya dengan pergi ke bar. Berkat adegan jatuh tadi, hubungan Bok Dong-hee dan Gi-ju sedikit lebih hangat. Perubahan yang baik. Ina mengucapkan selamat pada ayahnya, yang kini sudah bisa menjadi pahlawan super seperti keinginan dirinya. Ia juga mencoba menyadarkan ayah. Alasan dibalik Dodahi membatalkan pernikahan. Seharusnya ayah lebih tahu tentang hal itu. Dan saat ini, ayah harus menyelamatkan Dodahi dari keluarga saunanya. Untuk membuktikan ucapan Ina tadi, akhirnya Gi-ju pun kembali ke masa lalu. Ia melihat Dodahi menangis, dan kini tahu jika Dodahi mengumumkan pembatalan pernikahannya, hal itu untuk menyabotase rencana keluarga penipunya. Dan tak lama, ibu datang menampar Dodahi dengan begitu kerasnya, lalu membawanya dengan paksa. Gi-ju mencoba menyelamatkan, tapi tentu tak bisa. Dodahi disidang oleh keluarga penipu. Kenapa Dodahi menyembunyikan informasi penting tentang Gi-ju yang bisa menyentuh Dodahi di masa lalu? Dodahi pun hanya diam saja. Tak lama katak emas datang. Gi-ju datang menawarkan kerjasama karena mereka sama-sama saling membutuhkan. Setelahnya Dodahi mengatakan dengan ketus jika semuanya sebenarnya sudah berakhir. Dan dengan tak menutup-nutupi lagi, Gi-ju menghilang kembali ke masa lalu. Saat ia mengatakan pada Dahi jika tak akan kembali lagi ke momen kebersamaannya dengan Dodahi. Dahi ternyata menangis lagi. Namun ia terkejut karena melihat Gi-ju di hadapannya lagi. Gi-ju dari masa depan dengan senyuman, Gi-ju mengatakan jika Dodahi harus membantunya, yaitu menahan dirinya sendiri. Dan episode 7 pun berakhir di situ.